syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kita masih bisa bertemu kembali ya dalam materi kuliah yaitu ilmu dakwah. Setelah sebelumnya kita sudah belajar modul keempat ya, yaitu kaidah dakwah yang ketujuh, litahqiqil ifham lal imla, untuk mewujudkan pemahaman bukan sekedar mendikte. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa kaidah litahqiqil ifhami lal imla'i maksudnya adalah kita menyampaikan ilmu atau dakwah itu memastikan audiens kita itu paham, bukan hanya sekedar dia menerima atau menghafal informasi. Dengan kata lain, imla itu artinya mentransfer kata, mendikte ya. Itu verbal ya, itu satu arah. Ada yang pernah belajar bahasa Arab pasti pernah belajar imla ya. Tapi kalau ifham itu berarti dua arah. Ada interaksi, interaktif. Bahkan sampai masuk ke akal, bahkan sampai masuk ke hati. Paham gitu ya. Bahkan ada yang sampai kalau didakwahin sampai nangis-nangis gitu ya. Jarang sekali orang didikte itu nangis, nggak ada ya. Didikte sampai nangis, sampai tertawa, nggak. Tapi orang kalau paham itu bisa sampai nangis, sampai tertawa ya. Nggak ada hal-hal yang lucu-lucu, ya dia bisa tertawa. Kalau hal yang sedih-sedih, dia menangis ya. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling baik rukuknya, manusia yang paling baik sujudnya, namun di sepertiga malam terakhir, ya senantiasa meneteskan air matanya, berdoa kepada Allah agar kita semua mendapatkan syafaatnya, kita umatnya ini, ya mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti, syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut ke pembahasan yang ke selanjutnya yang keberapa berarti ini? Yang kelima ya. Kaidah dakwah yang ke-8 berarti modul kelima, kaidah dakwah yang ke-8. Saya izin share screen. Ya, sudah terlihat? Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Ya, baik. Nah, kita akan masuk ke kaidah yang ke-8. Kita sudah belajar sebelumnya yabda'ul manhaj bil qudwah qabla dakwah. Kita sudah belajar juga kemarin apa namanya? Metode dakwah yang dimulai dengan keteladanan sebelum ajakan ya. Al-qudwah qabla dakwah. Lalu yang kedua kita sudah belajar summa ta'liful qulubi qabla syarhil afkar. Artinya maksudnya kita menyentuh dan melembutkan hati sebelum menjelaskan gagasan. Kita yang belajar yang ketiga sudah wa yalihi ta'rifu qabla taklif ma tadarruji fi taklif. Setelah itu kita mengenalkan sebelum membebani ya dengan cara bertahap dalam pemberian kewajiban. Yang keempat kita sudah belajar juga wa mura'atu taisir la ta'sir. Memperhatikan kemudahan bukan mempersulit. Lalu yang kelima kita sudah belajar wa tarsihul usul qabla al-furu'i. Menanamkan prinsip-prinsip dasar sebelum hal-hal cabang. Lalu yang keenam wantihaju tabsyiri qabla tanzir. Yaitu menempuh jalan gembira sebelum kita berikan ancaman-ancaman atau peringatan. Yang terakhir kemarin kita sudah belajar litahqiqil ifhami lal imla'i, yaitu untuk mewujudkan apa semua dakwah ini, yaitu dakwah yang paham, Quran paham, sunnah paham, sesuai dengan pemahaman yang benar, ya, bukan sekedar hanya mendikte. Hari ini kita akan belajar walitakuni tarbiyatu at-tashhir, la tashhir, ya. Walitakuni tarbiyah la tashhir. Kita akan belajar yang ke-8 ya.
Nah, ini ya. Walitakun tarbiyatu ila tasyir. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kaidah yang ke-8. Walitakun tarbiyah la tasyir. Maksudnya apa? Hendaknya kita mengutamakan pembinaan, ya, at-tarbiyah. Nah, itu apa namanya? Kita suka banyak dengar ya, tarbiyah, tarbiyatul falah, tarbiyatul din. Nah, sekolah-sekolah juga banyak yang menggunakan istilah-istilah tarbiyah, pendidikan. Bahkan di UIN itu ada fakultas tarbiyah, ya. Di Al-Azhar juga ada fakultas tarbiyah. Di LIPIA juga ada fakultas pendidikan, ya. Ada juga fakultas eh, lain-lain semua. Yang jelas pendidikan ini ternyata luar biasa penting sekali, ya. Maka kita bahasanya adalah kenapa diambil dari bahasa apakah tarbiyah, ya. Itu sama, ya, dengan tarbiyah yang biasa kita pakai ketika kita misalnya menyebut Allah Subhanahu wa taala, ya. Roba yarbu. Ya, roba yarbu. Apa maknanya? Bertambah, ya. Bertambah, berkembang atau tumbuh. Jadi tarbiyah di sini berasal dari kata roba yarbu. Maksud maknanya apa? Bahwa pendidikan itu senantiasa bertumbuh secara bertahap, mengikuti perkembangan akalnya, ya. Jangan sampai kita sama hewan yang nggak berakal kayak ke manusia, ya. Maksudnya apa? Maksudnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa namanya, itu pernah ada seekor anjing, ya. Seekor anjing itu masuk dan buang air sembarangan di sudut masjid. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu marah, bahkan pengen ngusir hewan itu, ya. Marah, ya. Ngamuk lah istilahnya, ya. Ini ada binatang yang najis kencing di dalam masjid. Melihat gelagat yang tidak mengenakan tersebut, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain untuk tenang, ya, tenang, biarin, biarin, ya, biarin si anjing tadi menyelesaikan hajatnya, ya. Kan kita sering dengar kisah yang tentang Badui yang kencing dalam masjid, ya. Ini ada kisah seekor anjing yang juga kemudian pipis, ya, buang air kecil, kencing di dalam masjid. Jadi masjid zaman dulu nggak pakai pintu. Jadi banyak sekali anjing-anjing liar itu masuk ke dalam masjid, ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar para sahabat untuk tenang dan membiarkan anjing tersebut menyelesaikan hajatnya dan sholat pun tetap dilanjutkan. Lalu setelah selesai Rasulullah tidak menghukum apalagi menghina anjing tersebut, ya. Ini dasar nih anjing nih, ya. Nggak boleh kita hina anjing, ya. Karena makhluk yang tidak berakal. Ngomelin nggak bisa karena nggak berakal atau akalnya belum sampai. Kalau anak kecil ya akalnya ada tapi belum sampai. Ada anak kecil yang barangkali pipis dalam masjid omelin, nggak boleh. Itu kamu nyontohin siapa? Ini Nabi ada seekor anjing pipis dalam masjid, ya. Lalu kemudian sholatnya pun tetap dilanjutkan. Setelah selesai Rasulullah tidak menghukum apalagi menghina anjing tersebut. Nah, justru Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk membersihkan bekas kencingnya dengan air dan tanah. Jadi disiram air, tadi bekas pipisnya itu disiram air, terus ditutup lagi pakai tanah. Nah, ini ya pasti bertanya-tanya itu para sahabat, ya. Para sahabat pasti bertanya, nah, enaknya kalau di zaman Nabi itu begitu. Jadi setiap tindakan nanti ada justifikasi kebenarannya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita di zaman ini nih zaman yang 1.500 tahun jaraknya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak heran kalau fikih kita banyak perbedaan, mazhab kita banyak perbedaan, ya. Tapi satu hal yang nggak berubah apa? Kelembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu dengan seekor anjing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu anjing nggak ditimpuk itu lagi pipis, ya. Coba kita lihat anak-anak sekarang, ya Masya Allah. Ya memang anak-anak sekarang kenapa bisa begitu? Karena ya bapak-bapaknya juga begitu. Galak sama anak-anak dalam masjid, ya. Ngomelin anak-anak yang dalam masjid.
Itu Rasulullah melanjutkan sholat dan setelah selesai sholat, beliau memerintahkan untuk disiram, lalu ditutup lagi pakai tanah itu ya, tanah padang pasir yang jadi alasnya masjid dulu belum jadi keramik ya, masih tanah ya. Membersihkan bekas kencingnya tadi itu dengan cara seperti itu. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian apa namanya bersabda ya, qala kanatil kilab. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu anjing-anjing qala kanatil kilabu tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjidi fi zamani Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam falam yakunu yarusuna syai'an min dzalik. Jadi dahulu anjing-anjing kencing mencium dan berbalik di dalam masjid pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka kemudian menyiramnya dengan air dan tanah ya. Nah, ini menjelaskan bahwa di zaman Rasulullah SAW anjing-anjing itu sering keluar masuk ke dalam masjid. Nah, pernah kita lihat kan ada seekor anjing di berita mana itu ya, masuk ke dalam masjid kan. Ya ini anjing ngikutin nenek moyangnya dulu zaman Nabi pernah ada banyak anjing masuk ke dalam masjid ya dan melakukan berbagai aktivitas. Ya namanya binatang ya, kencing ya kan, apalagi dia guling-gulingan ya, belakangin kiblat, namanya binatang ya. Kita dengan binatang itu juga sama. Walaupun binatang itu binatang yang diharamkan kita makan itu, najisnya itu, air liurnya itu ya. Nggak pernah tuh airnya, anjingnya disiram pakai air panas, itu nggak pernah ya. Oke, kita kembali ke asal usul kata tarbiyah tadi ya. Walitakuni tarbiyah la tashhir. Hendaknya yang ditamakan adalah tarbiyah, pembinaan, la tashhir. Nggak boleh mempermalukan. Mempermalukan anjing aja nggak dari kan Nabi. Itu anjing yang nggak berakal saja nggak dipermalukan. Ya, apalagi kita sedang mendakwahi orang penting yang dia punya kedudukan, ya, dia punya jabatan, itu nggak boleh. Apalagi buka expose aib. Jadi tarbiyah itu adalah pembinaan bertahap dan salah satu cirinya adalah privacy, sir. Jadi pelan-pelan nasihatinnya. Bukan nasihatin secara umum di medsos kamu hina-hina dia. Satu Indonesia tahu. Kalau medsos satu dunia ya. Ya ini karena kita nggak mengenal kaidah dakwah. Ada saudara kita baru mengenal Islam ya kan? Sudah kamu bilang musyrik, sudah kamu bilang bid'ah. Ya, kaburlah dia. Padahal dakwah tuh nggak begitu itu. Ya, sejak kapan kita berperilaku dakwah seperti ini sehingga orang kemudian kabur dari Islam nih. Ya, padahal jenis-jenisnya ini ada kaidah dakwah walitakuni tarbiyah la tashhir. Hendaknya kita melakukan tarbiyah, yaitu adalah pembinaan, bukan mempermalukan. Dengan apa? Pembinaannya dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Nggak boleh kita buka aib mereka ya, buka kesalahan mereka depan umum apalagi. Ya, depan dia aja nggak boleh. Depan dia kita buka-buka kesalahan dia, aib-aib keluarganya itu nggak boleh. Apalagi di belakang dia. Bahkan kita harus tutupin itu aib dia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tutup itu aibnya di dunia ya. Allah ada buka-buka aib. Lah kita siapa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah ya. Ingat-ingat nih ya, hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang menutupi aib seorang muslim saudaranya, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, jangan diumbar aibnya. Apalagi chat-chatnya Ustadz itu diposting gitu ya. Nah, itu nggak boleh buka-buka aib seperti itu. Mau kayak apa karakternya ya udah dinasehatin aja. Ngapain harus diupdate-update status segala ya? Maksudnya apa? Ya,
Apakah maksudnya ingin menjelaskan aib si ustadz itu kepada orang lain? Nah, itu maka akan timbul menjadi ghibah tadi. Ya, yaitu apa ghibah? Al-ghibah itu zikruka akhaka bima takrahu. Engkau menyebutkan sesuatu yang orang lain tersebut kalau mendengarnya atau mengetahuinya orang tersebut tidak akan suka. Kalau kita niatnya untuk membuat dia, memperbaiki dia, ya, maka dengan cara pribadi saja sudah. Ustadz Afwan gitu kan, mohon untuk apa namanya menindaklanjuti hal-hal seperti ini, satu, dua, tiga gitu. Nah itu kan pribadi aja di Japri begitu ya. Nah kalau dipasang di Facebook, se-Indonesia tahu itu aibnya Ustadz itu tuh males ya. Itu Ustadz itu tuh tukang rokok misalnya. Atau Ustadz itu tuh nauzubillah ya, dan perkara-perkara aib yang Allah sudah tutupi itu yang harusnya kita sebagai saudara muslim itu menutupinya. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, ya aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kita kan ya sama seperti anak kita lah ya, ya atau sama seperti ibu kita. Gak perlu kita apa namanya, nggak mungkin kita ceritakan aib anak kita itu di medsos kan, update status nih, anak saya nakal sekali, update status misalnya di WA, atau misalnya ibunya itu belum sholat, di update status, ya gara-gara ibunya nggak sholat berjamaah, nggak sholat, ya lebih milih main rebana misalnya di luar ya, di update status nenek-nenek zaman sekarang, ya sholatnya enggak malah main rebana gitu. Itu maksudnya apa? Kamu mau mendakwahin atau mau membuka aib ibu kamu? Ya, kalau mau berdakwah nggak begitu caranya. Ya, dakwahnya nggak dapat, yang dapat malah dosa. Ya, karena tujuan kita apa sih? Tujuan kita berdakwah itu apa sih? Hah? Tujuan kita dalam menyampaikan itu apa? Kalau tujuan kita ingin mengajak orang tersebut, kembali dulu ke kitanya. Ya, hati kita ini tujuannya apa dalam berdakwah? Ya, maka ikhlas itu itu apa susah sekali ya, penting sekali untuk menumbuhkan rasa lembut, rasa cinta, ya, kelembutan itu susah sekali. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala itu melalui Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mulia itu sangat lembut, ya. Sangat lembut sekali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih." Sesungguhnya Allah Maha lembut dan Allah mencintai kelembutan dalam segala urusan, ya. Ya. Bentar dulu ya, saya izin dulu.
Ya, baik kita lanjut. Suara saya sudah terdengar, teman-teman? Sudah Dengar, Ustaz. Ustaz. Ya, Ustaz. Sampai mana tadi ya? Mukanya ada. Kalau ada aib orang terdekat kita jangan diumbar, Ustaz. Ya, sampai aib situ ya tadi ya. Ya, baik kita lanjut. Nah, jadi materi kita adalah hendaknya yang ditamakan adalah tarbiyah. Walitakuni tarbiyah la tasyir. Tidak boleh mempermalukan. Mempermalukan tadi ya, mempermalukan hewan saja nggak boleh. Apalagi kita mempermalukan manusia. Dan juga sama, yang berbuat dosa pun nggak boleh melakukan dosanya terang-terangan. Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu semua dosa itu diampuni, kecuali dosa yang terang-terangan dilakukan. Menampakkan dosanya itu terang-terangan. Depan umum, ya kan, kayak hewan gitu, itu terang-terangan seperti itu. Dia sudah tidak punya lagi rasa bersalah. Ya, mayoritas umumnya orang kalau berbuat salah itu malu. Ya, berbuat dosa itu malu, sembunyi-sembunyi dalam kamar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Rahman dan Rahimnya itu mengampuni semua dosa-dosa tersebut. Ya, selama hamba itu bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kecuali dosa yang dilakukan terang-terangan. Ya, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Ya, illal mujah illal mujahirin. Semua umatku itu dosanya diampuni, kecuali dosa yang terang-terangan. Dia menampakkan dosanya terang-terangan. Ya, ini nantangin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya tidak boleh terang-terangan begitu. Ya termasuk ketika kamu berbuat dosa di medsos. Dengan cara apa? Dengan cara menggibah orang lain di medsos. Menggibah orang lain di status apalagi gitu ya. Terus orang tersebut kemudian tidak suka. Nah, itu jatuhnya gibah. Jejak digital hari ini itu ya. Permanen. Itu bahaya sekali. Dan seumur hidup itu loh, kalau nggak kan kalau ngomong zaman dulu barangkali nggak punya jejak digital ya. Ngomong biasa. Hari ini ada jejak digital ini. Tulisan-tulisan kita di screenshot orang, profil status WA kita itu baik-baik sekali ya. Komen-komen yang baik ya. Kalau nggak bisa komen yang baik dia atau kutip-kutip perkataan para ustadz-ustadz, berkatalah yang baik ya. Kalimat yang thayyibah sedekah. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Nah, maka untuk berdakwah itu diperlukan ilmunya ya. Kita hari ini belajar untuk apa namanya menonjolkan tarbiyah yaitu pembinaan dibandingkan mempermalukan orang lain. Jadi membuka aib itu bukan metode dakwah ya. Di ditahzir gitu ya. Itu bukan metode dakwah ya. Kalau para ulama dia sudah kapasitasnya ya. Kodi ya kan, hakim itu udah kapasitasnya. Kalau kita kan bukan ulama ya. Kita baru ya. Kita kan katanya hijrah, hijrah ya. Mana yang hijrah? Orang cuma hijrah foto profil doang kalau kita ya. Ibadahnya masih versi lama, tahajud kita masih versi lama. Hijrahnya di mana? Ya, kita cuma hijrah di foto profil saja. Dan kita kadang-kadang suka ngomong apa namanya sesuatu tuh yang kita nggak lakukan, kita lakukan. Ya sama kita semua nih. Banyak saya dapati ya, yang apa namanya yang masya Allah yang jauh lah ya. Nah, kita nggak sebut nama di sini, tapi untuk pendidikan, wah nggak menjamin ya orang yang sudah hijrah dari eh, ke manhaj sunnah, ya manhaj sunnah ini, lalu kemudian nggak terafiliasi dengan macam-macam ya, main bola ya sampai maghrib masih main bola, main PS saja, terus main PS, nonton bola 90 menit kuat, nah, giliran sholat, ya kan,
5 menit langsung bubar gitu kan. Alasannya dia nggak mau ikut berjamaah berzikir sama masjid. Tapi ya memang begitu. Padahal ya kalau nggak mau berzikir berjamaah bersama jamaah yang ada di sana, ya setidaknya kita tidak duduk di belakang imam itu, ya. Sehingga kemudian menghalangi yang lain yang ingin berzikir berjamaah bersama imam. Mencolok sekali, ya. Nggak pernah bersihin masjid. Yang ada cuma perbedaan saja kita di situ. Ya, ya kita silakan mau kunut mau nggak kunut mau berzikir ya. Tapi ada kontribusinya apa? Rajin sekali nih. Dia tuh suka sikatin WC, ngebersihin WC sebelum sholat. Ya kan azan berkumandang dia sudah ada di masjid ngebersihin WC dulu. Nggak bakalan orang lain itu meributkan telunjuk kamu yang gerak-gerak itu nggak bakalan. Kenapa? Ada kontribusi baiknya kamu di situ. Ya, ini nggak ada kontribusi baiknya di masjid, ya kan? Sholatnya beda lagi gitu kan? Ya sudah, akhirnya keberadaan kita itu seperti tiadanya. Ya. Padahal kita ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang terbaik itu adalah yang paling bermanfaat buat orang orang lain. Dan kita nggak sadar kalau itu juga dosa. Ya, dosa itu kayak apa namanya? eh, Kayak sebuah batu kerikil yang ditumpuk yang lama kelamaan dia akan berubah menjadi gunung yang sangat besar, ya. Awalnya cuma kecil, notifikasi kecil, WA kecil, ya. Nah, lama-lama semakin besar semakin besar. Bahkan kalau misalnya kita memulainya dengan hafalan Quran yang kecil-kecil, maka barangkali kita sudah lama nih, ya, sudah berilmu, barangkali sudah lama kita menjadi hafiz Quran. Al-Quran akhirnya kita simpan rapi di lemari. Saking rapinya nggak pernah kita sentuh, ya. Nah, ya nggak boleh kita hanya simpan, tapi juga harus dibaca, ya. Jadi kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua dosa umatku itu diampuni kecuali yang melakukan dosanya itu terang-terangan, ya. Salah satunya terang-terangan adalah gibah di medsos. Itu melakukan dosa secara terang-terangan. Gimana tuh kalau nggak diampunin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya? Sayang banget kita, ya. Boleh tanya Ustaz? Ya, silakan. Eh, Afan Ustaz, tadi kan Ustaz bilang kita tidak boleh apa Ustaz tadi eh, mengkritik di medsos mengenai aib atau kesalahan seseorang ya Ustaz. Ya, Bagaimana kalau ada seseorang yang terang-terangan bermaksiat di media sosial, sedangkan kalau kita mungkin yang Ustadz bilang tadi, kita bukan ulama yang punya ranah untuk memberikan nasihat, tapi kita benar-benar melihat eh, hal-hal yang di-share itu keburukan Ustadz. Sedangkan ulama-ulama mungkin tidak terlalu mengurusi soal itu Ustadz. Nah, langkah yang kita ambil harusnya bagaimana Ustadz? Apakah kita harus diam karena kita tidak punya ilmu yang memadai atau bagaimana ya Ustadz? Karena memang salah satunya ada akun ya cukup banyak followernya. Itu berbagi tentang budaya agama lain dan followernya itu banyak Ustadz. Nah, kami yang mungkin ikhtiar kenapa seperti itu, apakah kami hanya harus diam, Ustadz? ya, terima kasih, ya. Nah, jadi saya belum tahu seperti apa yang dimaksud aib ini. Kita sedang membicarakan eh, saudara semuslim kita, ya. Kalau dia memang sudah di luar Islam, ya. Tadi keumumannya adalah semua umatku itu dosanya diampuni kecuali yang terang-terangan berdosanya. Nah, ini sudah terang-terangan kalau dia berdosa. Ya, di medsos pun dia terang-terangan. Maksudnya dia berbuat kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Kalau itu masih saudara seiman kita, ya, saudara muslim kita, ya, dalam berdakwah, misalnya dia salah pemahaman sedikit saja gitu kan. Eh, Dia berfatwa misalnya tentang rokok itu makruh, ya. Sementara ada beberapa ulama yang kemudian berfatwa rokok itu haram, ya.
Lalu kemudian kita hardik itu ustadz yang memfatwakan rokok itu makruh misalnya gitu ya, dengan menuduh dia secara personal segala macam, buka aibnya. Itu yang saya maksud, yang tidak boleh gitu. Adapun misalnya yang dibahas adalah tentang eh, kemungkaran, ya maka kemungkaran harus kita lawan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya kalau dia mampu. Ya, siapa saja ini nggak terbatas, mau ulama, mau kalian, mau kita ya. Selama dia melihat kemungkaran, maka kita harus, itu bukan buka aib, harus bedakan ya, membuka aib dengan apa namanya, mencegah kemungkaran. Ya, justru itu ada kewajiban kita merespon, bukan diam. Ya. Nah, ini jangan sampai tertukar ya dalam konsep berdakwah. Ini kita sedang dalam konsep eh, tidak boleh menghina orang lain secara umum ya, di depan umum untuk menunjukkan kesalahan dia ya. Yang dimaksud adalah kesalahan-kesalahan yang terikat secara personal ya. Kita tidak menggunjing pendek ya, tidak menggunjing size tubuhnya ya, itu secara personal. Yang kita tidak suka kan dari mereka cuma apa? Cuma amaliyahnya saja kan. Kita nggak boleh menghina. Caci maki ya tetap kita nggak boleh caci maki. Ya kamu dakwahin ya dakwahin, tidak boleh caci maki. Apalagi sampai merendahkan martabat, itu yang kita tidak boleh. Ya silakan eh, tunjukkan ya apa namanya, bahwa dakwah sunnah itu dakwah bil hikmah, tidak mencaci maki, merendahkan martabat. Panggil dia dengan nama panggilan kaumnya. Misalnya dia di sana dipanggil dengan sebutan ustadz, ya Afan ustadz, kita panggil juga dengan ustadz, jangan panggil dia namanya misalnya Yanto, Yanto aja dulu. Ustadz nggak mau manggil ustadz, dia cuma Yanto Yanto. Padahal di kaumnya itu dia dipanggil kiai gitu ya. Dan yang paling utama di medsos itu zaman fitnah, ya. Makanya kenapa para ulama banyak yang menghindari tersebut, karena susah membedakan ini video AI, video asli, maka perlu yang namanya klarifikasi, tabayun. Ya, itu penting sekali untuk menghukumi ini benar nggak yang dia maksud. Jadi tidak salah. Jadi sebenarnya prosesnya panjang dalam berdakwah. Ya, apa Nah, namanya, tidak editan, ya atau framing ya, atau apa namanya, muka saya nggak ada jadinya nih. Kemana nih? boleh satu lagi Ustaz. Ada ya? Muka saya udah ada ya? Ya, Boleh yang tanya tadi lagi dulu, yang Ustaz? tadi dulu. Yang Oh, tadi nah. masih penanya yang tadi atau udah lain lagi? Yang tadi dulu ya, sudah. Oh, nah. Ini ada lagi yang lain boleh. Nah, ini yang tadi dulu gimana? Sudah jelas? Oh, nah Ustaz, sudah jelas Ustaz yang tadi Ustaz. Ya. Silakan kalau ada lagi. Eh, kan Ustadz menjelaskan kalau kita dakwah harus dengan kelembutan. Bagaimana dengan ibaratnya orang yang susah atau bahasa Jawanya itu ndablek Ustadz kalau dinasihati. Ini bagaimana caranya Ustadz? Masih mute Ustadz. Halo, cek, cek. Mati ya tadi ya? Ini sudah Ustadz, sudah bisa terdengar. Iya, saya karena pakai dua, jadi ini sengaja biar kalau ada apa namanya gangguan ya. Bisa diulang pertanyaan yang kedua? Kan Ustadz menjelaskan kalau kita dakwah harus dengan kelembutan. Bagaimana menghadapi orang yang mungkin kalau dinasihati itu ndablek Ustadz, susah Ustadz. Contohnya gimana? Misalnya, kamu sedang berdakwah apa? Biar langsung kita praktekin. Nah, Ustadz, misalkan ada saudara yang eh, tidak mau sholat, Ustadz. Tapi kalau naik gunung, ketika diajak temannya keluar, itu keluar walaupun sedang sakit. Puasa pun puasa, tapi tidak sholat, Ustadz.
Nah, terus apa yang kamu katakan sama dia untuk nyuruh orang tersebut sholat? Pernah bertanya sama ibunya, maksudnya kan sudah dewasa, kenapa tidak dinasihati? Kemudian ibunya bilang Ustadz, karena ketika dinasihati itu bilangnya kurang lebih seperti ini Ustadz, tidak usah nasihati karena sudah dewasa. Jadi ibunya nggak mau menasihati lagi Ustadz karena katanya sakit kalau ketika dinasihati malah jawabannya seperti itu Ustadz. Ya, ya memang untuk urusan sholat itu tidak ada toleransi ya, apalagi sudah balik. Bahwa sholat itu salah satu kewajiban. Mbaknya apa? Kakaknya kah atau adiknya kah atau Ini Ustadz, saudara Ustadz. jadi ada kewajiban sebagai seorang saudara ya. Maka nanti berbeda-beda tingkatannya. Ada orang yang nggak dikenal sama sekali, ada orang yang kemudian menjadi tanggungannya. Misalnya orang tuanya apalagi. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan ya. Maksudnya adalah sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Jadi eh, kewajiban sholat itu nggak boleh ditinggalkan, itu sudah final and binding, tidak bisa ditawar-menawar. Bahkan dalam safar sekalipun, ya itu tidak ada keringanan tidak sholat, yang ada keringanan waktunya disatukan dalam jamak atau rokaatnya dikurangi. Tapi tidak ada keringanan, orang sakit bahkan tetap sholat. Bahkan kalau nggak bisa berdiri juga ada keringanan sama sekali. Jadi yang eh, apa namanya mbaknya sampaikan itu sudah baik ya. Dan hidayah itu ya tidak bisa kita paksakan. Apalagi kalau misalnya sampai kita bilang, dablek kamu gitu. Kamu nih malesnya, kamu nggak punya iman ya. Nah, itu nggak boleh. Ya, tidak boleh berkata seperti itu. Mempermalukan dia di depan orang. Apalagi nadanya ngejek gitu ya. Kita sudah ya, ikut kajian lama, ikut kajian sunnah. Maka yang ada adalah dia makin jauh. Nah, bangun koneksi dulu. Ya, koneksi itu maksudnya, oh, Masya Allah ya, kamu naik gunung ya. Saya tuh pengen lo naik gunung, tapi saya ini kira-kira cocok nggak ya gitu. Kamu masuk dulu ke frekuensinya dia. Masya Allah ya, hobimu naik gunung tuh bagus banget loh. Fisik kamu pasti kuat banget kan. Sampai atas kamu bisa tadabbur itu. Bagaimana kecilnya kita dan bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu masuk dulu ke situ, ke frekuensinya dia. Menggunakan bahasa kaumnya. Kaumnya maksudnya adalah dia sukanya naik gunung ya udah. Kita apa namanya sampaikan. Itu Masya Allah naik gunung tuh bagus. Cuma sayang kita jaga fisik tapi hubungan dengan Allah juga jangan sampai putus. Ya, jadi apa namanya pakai logika-logika sederhana gitu ya. Ya insya Allah lembut lah lama-lama hatinya ya. Apa maksudnya sholat itu kan nggak seberat naik gunung kan? Naik gunung tuh coba, aduh, hari yang pernah naik gunung nggak? Butuh air, butuh logistik. Saya ke Gunung Gede Pangrango pernah tuh 2 kali itu. Ya ketagihan sih kalau sekarang, tapi kalau di sana itu kayak kapok gitu. Masya Allah ya, capek. Sholat nggak ada capeknya kok, 5 menit nggak nyampe ya. Masa nggak mungkin? Pasti bisa sebenarnya semua orang ya. Nah, pertemuan dengan Allah itu nikmat sekali. Ya, hanya saja mereka belum merasakan manisnya iman tadi ya. Kita kasih ya foto-foto nih, sholat di gunung tuh nikmat banget loh Kak. Nah, sholat di gunung itu apa namanya luar biasa loh Kak. Kalau nggak ada air kita tayamum itu di batu-batuan karang itu yang ada di lereng-lereng gunung gitu. Nah itu apa namanya kita masuk ke alam bawah sadarnya dia. Kalau kita hari ini sholat menghadap kiblat, tapi kalau di gunung kita pakai kompas, dia akan tertarik lagi seperti itu. Jadi dia bukan nggak mau sebenarnya ya, pandablek sebenarnya. Dia hanya apa namanya belum sampai hidayah ya. Dan dia pasti nanti akan ini kok lulus sendiri kok. Kalau kamu diajak orang penting, kamu pasti siap ya. Diajak orang penting, diajak mana lurah, bupati itu pasti siap. Ayo kemana sih? Tapi Allah manggil kita 5 kali sehari, nah itu kadang-kadang kita pending terus ya. Itu ya. Jadi apa namanya prinsipnya jangan lawan hobinya dia. Yang bertanya, maaf namanya siapa? Kenapa Ustadz?
Namanya siapa? Dwi Ustadz. Siapa? Dwi. Mbak Dwi ya. Mbak Dwi dari apa? Ya, saya PAI. Iya dari PAI Ustadz. PAI semua ya di sini ya. Nah Ustadz. Iya, jadi Mbak Dwi nggak boleh lawan hobi dia naik gunung ya. Justru kita masuk ke hobinya dia, gitu ya. Karena ada teori psikologi. Teori psikologi itu mengatakan apa namanya kebalikannya. Kebalikan maksudnya adalah eh, kalau kita suruh dia ke kanan, ya suruh dia ke kanan, maka dia akan belok tidak hanya ke kanan, maka dia juga bisa belok ke kiri. Ya, jadi kalau kita nyuruh anak itu jangan sampai, nah jangan loncat, dia loncat beneran itu. Tadinya nggak loncat, kamu bilang jangan loncat, dia ikutan loncat. Jadi ada namanya psychological reactance, ya. Dorongan untuk menolak atau melawan ketika merasa. Nah, ini laptop saya sudah nyala ya, saya coba nyalain dulu. Nah, mati sendiri. Alhamdulillah sudah masuk lagi. Ya. Nah, jadi ada yang namanya psychological reactance. Maksudnya adalah seorang itu akan melawan eh, ketika merasa diperintah. Justru dia kalau diperintah itu akan melawan. Dikontrol dia akan melawan. Dipaksa dia akan melawan. Disuruh sen kanan dia sen kiri. Disuruh ke kanan justru dia ke kiri. Jadi ada beberapa orang tuh yang ya barangkali yang hobinya naik gunung kali ya. Kita nggak bisa lihat psikologinya dia kecuali kita sudah observasi ya. Saya di sekolah tuh kerjanya ini observasi anak-anak, parenting ya. Itu kalau saya ke sini itu anak-anak ke sini ketemu sama saya cuma baca aja gitu. Ini tipikalnya yang mana gitu. Ada yang sensitif kata-kata. Jadi saya nggak boleh pakai kata harus itu nggak boleh. Saya nggak boleh pakai kata kamu wajib sekarang kumpulkan. Ini nggak bakalan dikumpulin sama dia. Ada beberapa anak tuh yang punya traumatik masa lalu sama orang tuanya atau lingkungannya dengan kata-kata seperti itu. Wajib ya, harus ya, langsung ya, eh, ya dibandingkan dia lebih memilih untuk memiliki sendiri atau dia pengen punya kontrol ya terhadap apa yang nanti dia akan apa namanya punya sendiri. Saya punya beberapa eh, contoh banyak kasus ya. Ada anak tuh yang sama orang tuanya bahkan disebut madesu itu. Masa depan suram. Apa namanya? Makan aja disuapin sampai SMP, SMA tuh makannya masih disuapin. Nyuci baju nggak bisa sendiri. Awal suruh sholat itu emaknya keluar tanduk, keluar taring dulu tuh, seriosa dulu itu baru. Lalu kemudian bapaknya meninggal, ya. Tuh anak lalu kemudian eh, mengalami fase di mana yang tadinya biasa dimanja, akhirnya bapaknya meninggal. Lalu kemudian mulai belajar. Sekarang yang tetangga-tetangga tuh, wah ini anak nggak punya harapan ini. Itu sekarang dia di Jepang, ya. Dia bisa bekerja di Jepang, rajin. Ini sini juga ada beberapa yang kerjanya di Jepang, ya. Itu dia kerja di Jepang, dapat penghasilan, dan jadi tulang punggung keluarga.
ibadahnya bagus ya. Jadi kita nggak bisa ngelihat orang tuh, kadang-kadang dia butuh proses, dia butuh waktu ya. Apa namanya, barangkali yang tetangga-tetangganya dulu tuh ya ngomong macam-macam sama dia ya kan, ini mas madesu madesu gitu ya. Jadi beberapa tuh ada yang sempat alergi dengan kata-kata harus, wajib sekarang. Egonya tuh besar sekali dia. Harga diri dia tuh besar sekali. Karena dia pernah punya pengalaman buruk itu. Pernah diomelin, ditekan, disiksa bahkan. Jadi sehingga dia karakternya tuh seperti itu. Jadi nggak boleh kita bilang, kamu harus sholat sekarang ya. Itu, wah, kamu bakal mengalami penolakan itu ya. Ketika kita mengatakan, ketika kita mengatakan kamu harus sholat sekarang. Kalau tidak, dosa, sesat, neraka. Ini yang terjadi, kamu malah berantem sama dia. Akan memicu yang namanya perlawanan. Ya. Jadi kita harus tahu waktunya kapan ya. Bahwa anak kita juga sama. Ya menurutmu misalnya kapan waktu paling enak untuk mulai sholat lagi, nah gitu. Karena anak belum balik nih ya, anak yang belum balik nih, itu fase yang paling bagus sekali untuk diajak ngobrol, diajak dialog ya, berdiskusi. Kalau kamu naik gunung, gimana kalau misalnya kamu sekalian juga nanti sholat di sana gitu. Jadi dia tetap merasa bebas, namun diarahkan ya. Ya Allah alam ya. Nah, jadi kita lanjut dulu sedikit ke materi kita tadi, apa namanya, eh, tidak mempermalukan ya. Kata kuncinya di situ. Tapi kita menggunakan pendekatan apa? Pendekatan dakwah. Nah, bahwa tadi tarbiyah ya itu makanya gini ya. Ini juga banyak banyak terjadi terjemah yang kurang tepat. Rob itu kan ya kita sudah jelaskan bahwa ada rububiyah itu sama kata-katanya, awalnya asal katanya sama itu dengan tarbiyah, ada Rob, rububiyah ya itu sama sebenarnya. Tapi diterjemahkan Rob ini dengan apa? Dengan Tuhan di Indonesia kan? Padahal Tuhan itu namanya Allah yang mana? Ya, maksudnya Rob itu eh, dari asal kata mana? Kok bisa diterjemahkan dengan Tuhan? Ya, itu bahaya sekali. Kita menggunakan istilah Tuhan. Sebutkan sejarahnya apa? Kata-kata Tuhan itu kok jadi Rob? Ya, saya sedang bicara tarbiyah ya. Tapi kita bicara dulu asal kata Rob itu sendiri. Oh, kalau kita terjemahkan dengan Tuhan, Tuhan itu berasal dari kata tuan. Tuan dalam bahasa Melayu ya, Astronesia itu dalam bahasa Melayu, tuan itu ya majikan. Suka ada orang Jawa tuh Gusti Allah, Gusti Pangeran ya. Udah nggak pakai Gusti, nggak usah pakai Pangeran lagi. Allah ya Allah. Tidak menggunakan Tuhan. Ya Rob. Ya, panggil dengan nama-nama Allah yang sudah Allah apa namanya, Allah sebutkan sendiri nama-namanya Allah. Tapi tidak perlu kita terjemahkan. Ya karena banyak sekali bahasa Arab yang tidak ada terjemahannya, nggak perlu kita terjemahkan lagi. Apalagi ini adalah mengenai siapa pencipta kita. Siapa yang menguasai alam, penguasa tertinggi ini, kita nggak boleh pakai kata Tuhan. Ya Rob aja sudah ya. Kalau katanya adalah Rob, Rob semesta, Rob semesta alam. Makanya saya, kenapa Rob kok bisa diterjemahkan dengan Tuhan? Ya ini bahaya sekali ya. Bahwa Rob itu adalah pencipta, pemilik, pengatur, pemelihara, pendidik ya. Sebagaimana kita sebutkan dalam Al-Fatihah, alhamdulillah ya rabbil, Rob di sini ya, alhamdulillah ya rabbil alam. Segala puji bagi Allah, Rob pemelihara seluruh alam semesta ini. Jadi tarbiyah itu dari situ ya. Kita ketika tarbiyah itu
harus juga melihat sisi-sisi seperti itu yang banyak sekali dalam Al-Quran, ya Allah sebutkan, ya kata-kata Rabb, ya, ya Alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk ilah itu sendiri juga ya banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada ilah selain Dia. Ya. Jadi itu ya mengapa penting sekali kita mengetahui makna tarbiyah ini agar apa? Agar kita tadi eh, senantiasa menjadi robba generasi robbaniyun, ya, yaitu generasi yang kemudian menteladani Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memelihara alam semesta ini, ya, termasuk memelihara kita, ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Allah, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah mendidikku sejak kecil. Ya. Rabbayani di sini sebagai apa? Jelas menunjukkan makna mendidik, membesarkan dan membina, ya. Nah, jadi konsep rob, ya, dari kata robba yurabbi, ya. Ada juga roba panjang baknya, ya, dan yarbu. Jadi ada dari roba yarbu dan robba yurabbi, ya. Itu ada dua eh, apa namanya identifikasi, ya. Sama, keduanya juga sama, ya. Yang roba yarbu itu bertambah, ya, bertambah. Lalu yang robba yurabbi itu memelihara, membina, membesarkan. Dan Rob, nah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tarbiyah itu di sini berkaitan langsung dengan sifat Allah, yaitu adalah Ar-Rabb, ya, yaitu adalah Allah yang Maha Mencipta, memelihara, menyempurnakan makhluk secara bertahap. Ya, jadi Allah ciptakan alam semesta ini pun secara berangsur-angsur. Ya, jadi konsep tarbiyah ini adalah konsep yang luar biasa penting, ya, dalam kajian ilmu metode dakwah kita, ya. Nah, itu saja barangkali, ya, yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih sudah bersabar, ya. Tadi banyak gangguan sinyal, banyak gangguan macam-macam, ya. Mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran, Jazakallah khairan.